Oke, kita cek ya. Bismillah. Buka. Yes! Keterima bro, RTTM bro, keren bro. Hai semuanya, ketemu lagi sama gue Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa. Apa-apa aja yang dibahas sama mahasiswa. Dan kali ini gue mau ngebukain pengumuman SNMPTN dari subscriber, follower, dan murid-murid gue tentunya ya. Karena gue juga seorang guru dan coach untuk anak-anak yang mau masuk perguruan tinggi negeri. Dan hari ini ya, tanggal 22 tuh udah bisa bukain pengumuman SNMPTN. Banyak dari lu mungkin yang tegang, gue keterima nggak ya gitu kan, atau gue gagal gitu, dapat hijau-hijau atau merah-merah. Asik ya, pokoknya ini menjadi agenda rutin di channel Republika Mahasiswa untuk ngebukain pengumuman tersebut nih, entah SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri, lain-lainnya. Pokoknya ini menjadi suatu hal yang menarik gitu ya, buat hiburan teman-teman. Tapi nggak cuma sekedar hiburan aja nih, bisa juga jadi pembelajaran lu semua tentang bagaimana cara pemilihan jurusannya, bagaimana strategi untuk lolos SNMPTN yang bakal kita lihat kali ini. Karena kita bisa ngeliat nih keberhasilan atau kegagalan seorang dari pemilihannya, dari dia anak sekolah mana dan pertimbangannya apa dalam memilih jurusan tersebut. Kayak gitu. Jadi ya ada manfaatnya video kali ini, nggak cuma sekedar kayak mau sombong ria yang berhasil terus ngeledekin yang gagal. Enggak. Sekali lagi ini untuk bekal adik-adik kita yang mungkin tahun depan punya keinginan ikut SNMPTN. Oke, jadi ya beberapa hari yang lalu gue udah sebarin Google Form untuk minta persetujuan mereka yang mau untuk dibukain pengumuman SNMPTN-nya di channel Republika Mahasiswa ini. Dan udah banyak yang ngisi, 100 orang lebih gitu ya. Nanti kita bakal bukain secara random, yang pastinya gue buka banyak aja. Nanti yang menarik, yang bagus isinya kita bakal dijadiin di video post di Republika Mahasiswa. Dan kalau misalnya ada yang belum kebukain, kita lanjutin ke video berikutnya deh. Kita buat sesi 2 gitu. Tapi gue gak janji bisa bukain semua. So, gak usah tunggu lama lagi gitu ya. Kita langsung aja ke website SNMPTN. Let's go. Oke, ini gue udah di website SNMPTN-nya. Wih, cukup keren ya. Nih, gue applause dulu buat developer dari website SNMPTN-nya, udah bagus. Beda tampilannya kayak tahun lalu. Kalau tahun lalu kan kayak putih standar gitu ya, ini udah agak bagus. Gue nggak tahu sih nanti pengumumannya warnanya kayak gimana. Apakah masih kayak tahun lalu atau juga udah dimodernisasi. Oke, kita mulai aja ngisi langsung dari yang pertama nih, ngisi Google Form ya. Kita random aja. Dari Rio Adrian. Oke, bentar. Nah, udah dapet nih foto SNMPTN-nya. Rio Adrian, asal dari SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Orang Tasik ya berarti. Pilihan 1, Fakultas Teknologi Industri FTI Kampus Ganesha ITB. Oke. Pilihan kedua, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Wow, Institut Teknologi Bandung. Sekolahnya Habibie ya. ITB juga Ganesha. Wow, gitu ya. Gue cukup kaget juga sih. Tapi ya apapun pilihannya, mungkin dia punya pertimbangan gitu ya. Tapi bentar deh, gue coba ngeliat dia ngasih pesan apa sih. Apa nih? Mau lolos ataupun enggak? Mau lolos ataupun enggak, yang penting kita udah coba yang terbaik. Jangan lelah buat nyoba hal lain karena kita nggak tahu hal mana yang bisa nyantol. Semangat UTBK 2021. UTBK 2021. Oh, mungkin anak ini memang udah nyiapin jauh-jauh hari untuk UTBK, guys. SNMPTN dia ikut-ikutan aja kayaknya. Makanya ya udahlah, biar nggak penasaran. Syukur dapet, nggak dapet juga nggak apa-apa. Ya akhirnya dia pilihannya yang cukup ekstrim ini gitu ya. ITB Ganesha. Fakultasnya juga yang cukup favorit nih. FTI sama FTMD. Kita langsung buka aja. Oke, ini gue udah ngisi data SNMPTN dari Rio Adrian ya, dari SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Semoga ya berhasil mujur gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mujur. Kita langsung buka aja. Let's go. Oh, merah ya. Anda dinyatakan tidak lulus seleksi SNMPTN 2021. Masih ada kesempatan mendaftar mengikuti UTBK SBMPTN 2021. Rio Adrian. Oke. Gagal guys, ya gagal.
Ternyata kalau gagal ada muncul merah juga ya gitu. Kalau berhasil gimana? Hijau ya. Hijau ya. Ya kalau kita pelajarin dari pilihan Rio Adrian ya, menurut gue memang ITB itu cukup berat gitu ya. Karena kan SNMPTN ini diukur dari nilai lu selama sekolah gitu ya. Yang pastinya kalau lu dari SMA Negeri 5 Tasikmalaya itu favorit gak guys? Gue sih nggak tahu ya. Gue berharap SMA Negeri 5 itu cukup favorit dan bagus gitu ya. Sehingga memang dia punya dasar si Rio Adrian ini memilih ini agak sedikit nekat gitu ya. Terus juga kan ya prestasi itu juga menunjang untuk SNMPTN dan rapot 5 semester lah. Tapi alhasil gagal ya, nggak apa-apa. Ya memang sih tadi dia kan udah ngomong UTBK 2021 gitu. Berarti dia memang spesifik nih udah pengen buat nyiapin UTBK gitu. Ya udahlah, gue ikut aja gitu. Ya ini impian gue ITB, gue daftar, gagal nggak apa-apa. Tapi gue ngejar di UTBK SBMPTN nanti. Ya gue rasa sih gitu sih Rio sih. Ya, gue rasa seperti itu. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, kita lanjut ke peserta berikutnya ya. Ini dari Fauzia Radatul Zahra ya, asalnya dari kota Bandung. Oke, sip. Pilihan pertama pendidikan bahasa Jepang, Universitas Pendidikan Indonesia, UPI ya. Pilihan kedua sastra Jepang, Universitas Pajajaran. Oke, sebentar. Kayaknya ini terbalik deh pilihannya ya. Kalau lu nanya gua pilihannya, ini kayak terbalik. Biasanya kan kita tahu lah ya, Unpad biasanya di atasnya UPI gitu ya. Ini bukan untuk membandingkan mana yang lebih yang ininya B aja gitu ya. Enggak, tapi biasanya pilihan yang lebih berat persaingan di Unpad dulu baru di UPI secara kampus. Terus secara jurusan juga sastra Jepang murni itu lebih tinggi dari biasanya pendidikan bahasa Jepang. Biasanya seperti itu. Ya, karena kan kalau sastra Jepang tuh kalau lulus lebih fleksibel luas. Kalau pendidikan bahasa Jepang kan lu belajar bahasa Jepang dan lu spesifik di dunia kerja nanti diarahkan menjadi seorang guru, pengajar kan. Namanya juga pendidikan gitu. Jadi biasanya persaingan di sastra Jepang murni dengan pendidikan bahasa Jepang lebih berat sastra Jepang. Jadi harusnya pilihan kedua itu jadi pilihan satunya, pilihan satu jadi pilihan keduanya. Harusnya urutannya seperti itu. Tapi nggak tahu pertimbangan Fauzia itu bagaimana. Mungkin dia ngeliat dari alumninya keterima di UPI segala macem. Terus pilihan kedua dia nggak tahu naruh apa juga ya. Karena dia passion Jepang, ya udahlah naruh Unpad aja. Karena orang Bandung gitu kan. Unpad kan di Bandung, Jepang juga ambil sastra Jepang. Tanpa memikirkan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah gitu aja sih. Ya udah, itu sih statement gua ya. Ya semoga aja lulus gitu ya. Kita langsung masukin aja datanya. Nah oke, datanya udah gue isi ya untuk Fauzia Radatul Zahra. Kita langsung cek aja ya, semoga keterima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wey, berhasil bro. Berhasil, Fauzia Radatul Zahra, pendidikan bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia, UPI ya. Oh UPI, jadi dapat pilihan pertama ini guys, malah guys. Gue tadi udah cukup pesimis gara urutannya salah gitu. Karena kalau gagal pilihan satu pasti pilihan dua langsung gagal juga. Alhamdulillah, syukur nih Fauzia dapat pilihan satu. Ya Allah, selamat nak kamu nak. Ya, selamat buat Fauzia. Sukses kuliahnya di UPI ya. UPI itu dataran tinggi tuh, enak dingin gitu ya. Oke. Wow, ternyata kalau berhasil tuh nggak hijau, warnanya biru loh ini. Tadi kan gagal merah, ini warnanya biru loh, nggak hijau. Aduh, padahal hijau tuh seru gitu, jadi kayak gimana gitu. Kalau merah tuh sangat dramatisir gitu, bikin trauma. Oke, Fauzia, selamat. Kita lanjut lagi ke peserta berikutnya. Let's go. Oke, kita ke selanjutnya nih dari Saleh Mubarak. Ya, Mubarak gitu ya. Ini dia asalnya dari Pekalongan. Pekalongan tuh Jawa mana tuh? Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, Jawa Timur, Pekalongan. Ya pokoknya itu deh.
Ya, gue nggak begitu hafal. Oke, ini dia pilihan pertamanya Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Pilihan keduanya Universitas Jenderal Sudirman Teknik Geologi. Wow. Bentar. Ini kayaknya terbalik lagi ya. Kalau menurut gua sebagai guru ya, bukan guru sih, kayak yang udah sering ngikutin UTBK berkali-kali, SNMPTN, ya gue ikut UTBK, gue terlalu merhatiin SNMPTN juga. Biasanya persaingan yang lebih berat tuh di teknik geologi nggak sih? Yang dimana isinya adalah cowok-cowok kekar yang anak SMA yang benar-benar pejantan tuh pengennya masuk ke teknik geologi ya kan, nanti bisa ke perminyakan, pertambangan dan lain-lain gitu kan. Bener-bener anak camping banget lah, anak gunung gitu kan, namanya teknik geologi. Itu biasanya lebih berat daripada biologi murni. Tapi di sini dia pilihan satu biologi, pilihan dua teknik geologi gitu. Tapi passionnya emang inceran dia udah Universitas Jenderal Sudirman sih gitu. Jadi ya udah ya, kita langsung aja cek gitu ya dari Saleh Mubarak ini. Semoga berhasil. Berhasil bro. Pilihan pertama lagi bro, Saleh Mubarak. Selamat Saleh gitu ya. Tidak perlu belajar SBMPTN lagi sama Bang Gilang. Gak perlu pusing-pusing lagi ya Saleh. Iya, Biologi Universitas Jenderal Sudirman, Unsud ya. Unsud tuh di Purwokerto ya, Purwokerto, Jawa Tengah. Iya gak sih? Iya, Jawa Tengah. Ya. Ya selamat, walaupun pilihannya tadi rada-rada takut gue. Biasanya kalau pilihan satu gagal, pilihan kedua langsung gagal juga karena beda tipis gitu ya. Tapi ya alhamdulillah keterima. Mungkin dia ngeliat dari alumninya pernah ada yang keterima situ, nilainya sesuai sama dia gitu kan. Prestasi mungkin juga mendukung Saleh ini gitu. Jadi berhasil. Ya emang anaknya aktif juga gitu. Selamat buat Saleh. Ya, Saleh ngasih pesan nggak ke Bang Gilang? Apa Saleh ngasih pesan? Saleh Mubarak. Buat Bang Gilang dan mentor-mentor. Oke. Lainnya, terima kasih atas perhatian dan bantuannya selama ini. Doain yang terbaik buat Saleh. Wow, oke. Iya. Ya jadi mentor-mentor itu salah satu admin kakak-kakak mahasiswa yang gua siapin di grup untuk nemenin nge-coachin anak-anak ini di grup lah. Grup Telegram, ngasih kuis ke mereka. Jadi mereka tuh sering berinteraksi ya. Jadi ya ini. Si Saleh salah satu itu ya anggota grup Republika Mahasiswa. Tapi dia udah lolos gitu ya SNMPTN, jadi ya udah, kamu nggak perlu UTBK lagi ya, sudah dapetin ini. Biar jadi catatan juga nih buat teman-teman, kalau dapet SNMPTN diambil ya, jangan sampai nggak diambil, karena kalau lu nggak ambil nanti bisa berdampak ke SMA lu, bisa nanti bukan blacklist sebutannya sekarang, kayak pengurangan kuota yang diterima. Jadi kalau misal biasa diterima 15, 20 sekolah lu ke PTN karena lu pernah nolak, wah mungkin di PTN terkait itu tahun depan gak ada yang diterima, atau biasa dapat 20-10 tadi yang diterima cuma satu orang doang. Ya, dikurangin kuota untuk penerimaan SNMPTN-nya di kampus terkait, karena kampusnya kan merasa kayak tahun lalu gue kasih aja ditolak gitu. Indeks sekolahnya diturun di mata kampus itu. Kayak gitu. So lanjut. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Di sini ada Freddy Adiputra Tejahadi ya. Gimana sih sebutannya? Agak susah ya namanya. Oke, kita langsung lihat aja kartu SNMPTN-nya. Let's go. Freddy Adiputra dari SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Ini temennya yang tadi juga sih, dari SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Iya. Wow, menarik nih pilihannya. Pilihannya dia cuma satu naruhnya. Dikasih dua pilihan dia cuma naruh satu. Akuntansi Universitas Siliwangi. Wah, semoga ini nasibnya berbeda sama temennya tadi yang ITB kan cukup berat mungkin ya. Dia jurusannya berat sih akuntansi. Ya, itu akuntansi itu jurusan yang cukup berat lah di Sosum gitu. Yang favorit banget. Tapi kampusnya dia mengalah. Gak ngejar yang kayak UI atau UGM gitu ya. Jadi ya kita lihat aja. Kita masukin datanya dari Freddy ini. Oke, ini data dari Freddy. Gue udah isi ya. Kita langsung lihat aja. Semoga diterima Freddy ini. Ya amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akuntansi nih ya, kalau terima keren kan.
diterima bro. Ya, diterima akuntansi. Gue tuh excited kalau jurusannya yang wow gitu ya. Akuntansi Universitas Siliwangi. That's good. Bagus, selamat buat Freddy ya. Sukses kuliahnya, jadilah akuntan yang mantap, yang kredibel ya. Semoga lulus langsung bisa berkarya di akuntansi dan segera menjadi orang kaya. Wah, anjir itu pemikiran Gilang banget ya, kapitalis ya. Selamat Freddy. Ini kita bisa pelajarin ya dari pilihan si Freddy ini kan cuma satu naruhnya. Ternyata ya lulus gitu ya. Tapi bukan berarti teman-teman nanti bisa main coba-coba aja gitu, dikasih 2 pilihan lu cuma naruh 1 gitu. Ya kalau misalkan masih bisa naruh ya naruh aja. Ya kita juga nggak bisa ambil kesimpulan sih kalau naruh 1 berarti kayak mengutamakan kampus itu, berarti bakal diterima peluangnya lebih gede. Wah, gitu nggak bisa jawab deh ya kalau kayak gitu. Tapi ini selamat pokoknya buat Freddy akuntansi. Dia ngasih pesan nggak ke Bang Gilang? Freddy pesannya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Tolong bacain punya saya nih Bang. Bismillah hijau. Oh tidak hijau, biru. Kalau diterima biru ya. Semangat. Oke, terus pesan untuk pejuang SNMPTN lain. Demi masa depan yang cerah, dilarang menyerah. Wih. Kayak pantun gitu ya. Demi masa depan yang cerah, jangan menyerah. Oke, siap Bro Freddy ya. Thank you. Kita lanjutlah ke peserta selanjutnya. Let's go. Oke, kita masuk ke peserta berikutnya. Ada Aldo Adinata ya. Aldo Adinata asalnya dari Salatiga, Jawa Tengah. Jawa Tengah kah? Salatiga? Wah, saya tidak tahu itu daerah mana. Tapi kita coba ya. Wow, Aldo ya. Botak kepalanya. Ya nggak apa-apa. Tapi ganteng ya. Anak SMK, wajar, SMK bro ya. SMK memang kayak gitu. Gue dulu anak SMK juga, pala gue juga pelontos kayak gitu. Pakai pantopel, badan keker kayak tukang pukul kan. Ya, SMK bisa bro, ayo. Semoga keterima lah. Bismillah. Pendidikan bahasa Jepang pilihan 1, pendidikan bahasa Jepang juga pilihan kedua. Tapi bedanya pilihan 1 tuh Universitas Negeri Semarang, UNES. Pilihan keduanya UPI, oke. Ya, mau ke Semarang atau ke Bandung nih, si Aldo kita lihat nasibnya. Atau enggak kedua-duanya? Ya udahlah, kita coba cek dulu ya. Gue masukin datanya untuk Aldo ini. Oke, datanya Aldo udah gue isi. Kita coba lihat aja hasilnya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi dia ngasih pesan, baca dulu kali ya pesannya. Terima kasih Bang Gilang udah semangatin saya. Karena kita sama anak SMK. Oh ya, ya bisa lah, anak SMK juga bisa. Ada harga yang harus dibayar. Wah. Ketika kamu ingin sesuatu ada harga yang harus dibayar. Wah itu tagline gue banget. If you want something you must pay the price. Kalau lu mau sesuatu ada harga yang dibayar untuk itu. Waktu, usaha, ya kan, terus uang juga kan. Kalau lu mau masuk PTN mungkin lu harus bimbel, ngeluarin uang, beli buku yang banyak dan lain-lain. Oke, kita lihat aja sih Aldo ini, Aldo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Merah teman-teman, gagal. Ya is okay, nggak apa-apa buat Aldo ya. Nih sekali lagi, Bang Gilang kasih tahu wajar. Kamu SMK. SMK untuk peluang di SNMPTN itu memang berat jalannya. Bang Gilang juga dulu anak SMK. Gak apa-apa kamu gagal. Lebih baik daripada Bang Gilang. Dulu Bang Gilang malah nggak bisa ikut SNMPTN karena Bang Gilang nggak capable sama sekali untuk menjadi peserta SNMPTN aja nih. Udah nggak capable. Mau ikutan aja udah kayak lu terlalu cupu untuk ikutan gitu. Bang Gilang gitu. Jadi kamu lebih baik daripada Bang Gilang gitu kan. Masih boleh ikutan walaupun gagal ya. Berarti kamu dilihat kan lebih keren juga, anak terbaik juga di sekolah kan, berarti bisa ikutan kayak gini gitu. Tapi kalau gagal sekarang di sini ya, jalan anak-anak SMK, anak-anak pesantren yang di luar SMA dan sekolahnya biasa-biasa aja, nggak favorit gitu ya kan. Jadi SNMPTN kan mementingkan sekolahnya juga ya kan, yang favorit bakal berpeluang. Nah kita yang udah telanjur nilainya jelek, sekolahnya nggak favorit, udah telanjur sekolah di yang biasa aja, SMK apalagi ya, susah untuk ke kampus kalau jalur SNMPTN.
Jalur kalian adalah jalur ujian, UTBK, SBMPTN, sama jalur mandiri. Bang Gilang juga dulu gitu. Nggak bisa ikut SNMPTN ya. SNMPTN zaman dulu tuh kayak apa ya? Lu siapa gitu ya? Lu ranking terakhir, lu juga nggak paling pinter satu sekolahan, ya. Paling cupu, paling dibuang gitu ya. Ya gue berjuang di jalur ujian. Akhirnya keterima juga. Semua jalur ujian gue keterima. Ya, UI, SIMAK ya kan, terus Unpad ya kan, SBMPTN yang lulus, terus ikut lagi dapat SBM ITB lagi gue, iya kan? Jadi itu ya jalan kita emang jalan ujian anak SMK. Jadi buat teman-teman SMK lain yang gagal ya oke lah. Emang ini bukan jalan kita jalur SNMPTN. Ya gitu. Si Aldo ngasih pesan lagi gak? Oh enggak, tadi ya udah. Oke, sip buat Aldo, nggak apa-apa. Kita ke peserta selanjutnya. Oke, selanjutnya ada Uswatul Ulia ya. Uswatul Ulia asal dari Enjak-Enjak. Enjak-Enjak di mana ya? Aduh, Bang Gilang baru dengar sih. Enjak-Enjak tuh. Ya. Oke, kita lihat kartu SNMPTN-nya dulu. Kakak Uhti nih ya. Oh, Lombok Tengah. Pantesan aku nggak tahu tuh Enjak-Enjak di mana. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke. Anak Lombok ya. Wow. Pilihan pertama Teknik Informatika Universitas Mataram ya. Terus keduanya Agribisnis Universitas Mataram. Dia memang benar-benar nih, gue pengen ke Mataram, Universitas Mataram. Teknik Informatika, Agribisnis. Jujur gue nggak tahu nih mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, yang favorit segala macem. Tapi semoga si Uswatul ini udah punya referensi dari alumni sebelumnya yang udah pernah lulus, nilainya udah mengikuti alumninya sesuai, terus dia pilih pilihan ini berdasarkan itu, sehingga peluangnya juga jadi tinggi gitu ya. Oke, gue langsung masukin aja. Nah, ini datanya udah gue isi untuk Uswatul Ulia gitu ya. Ini rata-rata kalian pada kelahiran 2003, 2002 ya. Muda ya. Muda-muda ya. Apa guanya yang ketuaan ya? Zaman gue SBM soal 2016, 2017. Oke. Ya, Uswatul dia ngasih pesan gak ya? Kak Gilang, bacain dong pengumuman SNMPTN-ku. Soalnya aku lagi keadaan kurang sehat. Belum siap untuk ngebukain pengumuman SNMPTN. Berdoa dan terima dengan tabah pokoknya pesan aku mah. Oke, ya Ulia lagi sakit nih katanya dia pesannya. Ya semoga cepat disembuhkan dan semoga hasilnya please ya berhasil lah gitu. Ini lagi sakit nih anaknya, please ya Allah, please. Ya semoga kamu cepat sembuh. Kalau ini berhasil, ya kita lihat lah. Entah pilihan 1, pilihan 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya. 1, 2, 3. Bismillah. Ya. Yes, Uswatul Ulia. Kamu wajib sembuh. Ya, bangun dari tidurnya. Kamu diterima ini. Teknik Informatika Universitas Mataram. Berarti pilihan pertama dong. Pilihan pertama. Selamat, Uswatul. Wah, mantap. Dari MAN ya. MAN tuh Madrasah Aliyah gak sih? Madrasah Aliyah Negeri ya kan? Tuh. Nah buat anak SMK, anak MAN tuh biasanya kan sulit ya untuk terima. Kalau MAN mah masih kayak SMA banget lah ya. Kalau SMK tadi yang sulit tuh. Ya udah, nih MAN keterima. Wah keren ya. Cepet sembuh ya. Nih udah Bang Gilang bukain. Harusnya sih senang gitu kalau nonton video YouTube ini ya. Universitas Mataram. Nice. Good job. Nah oke, kita lanjut ke peserta berikutnya nih yang bakal kita bukain SNMPTN-nya. Di sini ada Fikri Il Prasetya ya dari SMAS Cendana Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Wih, jauh nih anak jauh ya, dari luar Jawa. Dan di sini menariknya dia adalah dia naruh pilihan 1 aja. Ya, pilihan 2-nya dikosongin. Nggak tahu ya, mungkin ini trik untuk bisa lolos kali ya. Tapi nggak tahu juga sih dia lolos atau enggak. Ini soalnya pilihannya cukup berat ya. Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan FTTM ITB. Wah ini cukup berat gitu ya. Cukup berat. Ya gue masih nggak tahu ya. Semoga aja keterima gitu ya. Keterima nih si Fikri Erwil. Kita langsung masukin aja datanya.
Oke, ini gue udah masukin data isi Fikri ya. Tapi sebelum kita lihat, kita coba cek dulu dia punya pesan apa gitu ya. Fikri Erwil. Oke, pesannya. Sukses terus Bang Gilang, semoga dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya Allah. Ya, tetap istiqomah membantu adik-adik angkatan selanjutnya, Bang. Terus emot tepok-tepok. Oke, ya. Insya Allah gue selalu istiqomah gitu ya, karena memang ya Republika Mahasiswa udah cukup lama gitu, gue selalu konsisten dari tahun 2017. Gue udah ngebuat grup-grup belajar barengnya, terus gue bimbing mereka untuk lolos. Yes, semoga terus istiqomah sampai berikutnya. Amin, amin, amin. Gitu. Terus Fikri Erwil, ada kata-kata selanjutnya gak? Pesan buat peserta SNMPTN lainnya. Congrats buat yang dapat SNMPTN-nya, jangan puas dulu karena tanggung jawab kalian membawa nama sekolah kalian di perguruan tinggi masing-masing kalau diterima. Dan buat yang nggak dapat SNMPTN jangan berkecil hati, hidup nggak stuck di sini aja. Hidup kita akan berjalan terus, jangan tatap ke belakang, looking future. Good luck angkatan 2021. Cukup bijak, ya mantap. Terima kasih Fikri untuk pesannya untuk peserta SNMPTN lain. Ya, oke kita langsung cek aja, semoga berhasil ya. Karena ini cukup menarik juga men. Ini gede ya kalau keterima itu. Wow, ITB FTTM. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya. Duh, gue takut banget lihat ya. Wah, nomor pendaftaran atau tanggal lahir tidak ditemukan. Oh, sebentar. Mungkin nomor tanggal lahir salah. Gue udah merem-merem kayak gitu gue. Mana ya. Oke, oh salah gue nomornya. Aduh ya, sorry. Oke kita cek ya, Bismillah. Buka. Yes, keterima bro, FTTM bro, keren bro. Ya, isu teknologi Bandung FTTM, lu keren banget men. Demi ini jurusan keren gitu. Isinya anak-anak yang keren gitu. Tanya aja anak-anak SMA di Jakarta. Kalau anak IPA ya, yang pinter-pinter, yang hype tuh, mau ditanya mau kuliah di mana, ITB pasti. Ditanya mana perminyakan, STTM, ITB, ya kan? Wah, dan lu tuh terima ya. Oke, ini jadi pembelajaran juga berarti ya. Satu pilihan tadi mungkin membuat dia tuh jadi berpeluang gitu ya. Fikri Erwil satu pilihan. Ya nggak tahu juga sih gitu. Tapi ya ini bisa jadi contoh, satu pilihan nih lolos nih abang lu ini Fikri. Dari SMAS Kendana Mandau. Ini kayaknya sekolah favorit ya di sana. Karena biasanya ya yang bisa terima ini ya dari sekolah favorit dan anaknya harus pintar pasti. Gue yakin si Fikri ini ranking 1, 2, 3 ya 10 besar ranking paralel di sekolahnya lah ya. Iya. Gue hafal banget soalnya teman-teman gue di ITB tuh ada yang ranking 1 peringkat 1 paralel Depok ya. Di SMA 1 Depok yang favorit paling di Depok, dia juga paling pintar masuk ke stay ITB. Nah, ini juga that's good. Selamat buat Fikri Erwil ya. Good luck ya. Kamu semoga istiqomah juga nanti ya kalau bisa jadi mahasiswa ITB, FTTM apalagi ya. Nanti ya berkontribusi juga buat adik-adik kamu yang di Riau nih ya, Provinsi Riau, Bengkalis ya, buatin tryout buat mereka ya kan, bimbing, kasih ketertarikan mereka untuk bisa kuliah juga kayak kamu. Nice, good job. Ya, kita lanjut ke peserta berikutnya aja. Oke, ini kita ke peserta selanjutnya ya yang bakal kita bukain. Ini ada Novia Sari ya dari SMAS ya, SMAS Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Oh, orang Jogja ya, daerah istimewa Yogyakarta. Dia juga cukup istimewa ya. Yang tadi ini biasanya keterima terus nih, yang pilihannya cuma satu ya, jadi dia naruh cuma satu pilihan. Itu hukum Universitas Diponegoro, pilihan keduanya kosong. Semoga nasibnya juga baik gitu ya, keterima kayak yang tadi sebelumnya. Dan kita langsung masukin aja nomor ujiannya gitu ya. Nah oke, ini datanya udah gue isi. Kita lihat dulu kira-kira Novia punya pesan apa buat Republika Mahasiswa. Halo Bang Gilang, aku awal tahu kakak dari Unacademy. Oh, Unacademy ya. Jadi Unacademy itu apa ya? Platform yang kerjasama sama Republika Mahasiswa menyediakan video pembelajaran online itu, ngajarin UTBK SBMPTN sih tepatnya. Oh, dia berarti nyiapin UTBK dong kalau misalnya kenal gue dari situ.
Ya, kalian bisa lihat nih Unacademy gue. Nah, banyak lo nonton. Kalian bisa itu juga belajar gratis. Unacademy terus ke YouTube ya, lewat channel YouTube Republika Mahasiswa. Pas denger suaranya kok nggak asing ya? Taunya orangnya itu yang sama, yang ada di Unacademy, orangnya di YouTube ya. Nice. Salam kenal ya. Jadi gimana? Belajar sama Bang Gilang asik kan di Unacademy? Oke, ini gue berdoa banget gitu ya. Berarti kan dia udah belajar sama gue, harusnya bisa keterima lah ya gitu. Amin gitu ya. Walaupun ini bukan di UTBK gitu, di SNMPTN. Tapi ya, semoga kita terima. Kita langsung cek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Merah ya. Sayang banget Novia Sahari gagal, tapi ya udah nggak apa-apa, it's okay ya. Kegagalan itu sebuah keberhasilan yang tertunda. Asik. Nggak apa-apa. Kalau sedih ya nggak apa-apa, sedih mungkin hari ini aja. Ya puas-puasin deh, nangis gitu ya. Kadang ada aja kan gitu yang nangis, cewek itu kan mellow gitu ya. Ini juga lucu sih dia. Fotonya ditutupin sama bunga. Malu ya. Malu banget kayak dia. Iya. Ya udah, ini ternyata gagal ya. Jadi nggak selamanya naruh pilihan satu doang pasti berhasil. Kalau dua tadi kan satu pilihan dia berhasil tuh dua-duanya. Ini satu pilihan hukum doang tapi dia gagal ternyata. Ya udah, itu nggak apa-apa sedih hari ini. Esok hari harus semangat lagi. Ada sesuatu yang masih bisa lu usahakan, itu namanya UTBK SNMPTN. Belajar di situ, ya. Siapa tahu nih, ya kan nasib lu baik di UTBK. Kan udah belajar juga kan sama Bang Gilang di Unacademy. Itu kan khusus untuk UTBK. Siapa tahu yang lu belajar sama gue itu di UTBK-nya yang lolos ya, jalan lu gitu. Ya, udah. Sip, kita lanjut aja ke peserta next selanjutnya nih. Peserta selanjutnya ada Dian Alifah ya. Asalnya dari Jakarta. Oke, kita lihat dulu kartunya. Ya. Dian ini Alifah namanya. SMK, dari SMK nih guys ya. Semoga keterima gitu. Gue kalau bawa SNM tuh SMK kadang tuh kayak aduh diterima nggak ya Allah terima ya. Kayak peluangnya agak kecil gitu SMK. Tapi semoga yang ini bisa keterima ya, amin. Dia naruh dua pilihan. Pilihan pertama Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta UNJ gitu ya. Ya karena dia anak Jakarta juga, dari Jakarta Timur nih. Terus kedua juga UNJ lagi, Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, Ilmu Komunikasi Pendidikan Bahasa Inggris. Sip, mungkin sih gue lihat ya SMK mah ada lah yang diterima kan beberapa di UNJ karena dia sekolahnya di Jakarta gitu. Bisa kayaknya, nih dia berpatokan sama kakak alumninya dan gue percaya juga nih dari tampilannya ya. Anak SMK yang belajar benar-benar gitu, ranking gitu ya. Sebenarnya kayak gitu nggak bisa dilihat juga sih dari visual ya, tapi ya kita berharap aja gitu yang bagus. Ya kalau nggak pilihan satu, pilihan kedua lah, amin. Gitu ya. Oke, langsung aja kita masukin nomor pesertanya. Oke, sip, ini datanya udah gue isi untuk Dian ya. Kita langsung cek aja, tapi sebelum itu coba dia punya pesan apa. Bang, thank you ya. Gak sia-sia follow lu dari kelas 10, nontonin semua YouTube lu. Dan bener aja kata lu bang, kalau SMK bukan batasan buat masuk universitas negeri. Sukses selalu buat Bang Gilang dan Republika Mahasiswa. Oke. Ya buat semangatin peserta SNMPTN yang lain, pesannya tetap yakin, optimis, usaha dan doa. Serta baik ke orang lain, karena Tuhan tahu kalau kita baik, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Oke. Ini hamba Allah yang sangat, hamba Tuhan yang sangat itu ya. Religius juga nih Dian ya, semoga aja gitu. Oke, kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Wes, diterima. Tapi pilihan berapa nih? Pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris itu berarti di pilihan dia yang kedua. Ilmu komunikasinya nggak dapat pilihan kedua ya, masih syukur alhamdulillah ya, aman, nggak terlalu jatuh banget gitu ya. Selamat buat Dian ini Alifah, kuliah di UNJ ya tahun ini ya kan, udah keterima SNMPTN, udah slow, nggak perlu belajar UTBK lagi.
Karena yang udah keterima SNMPTN ya nggak bisa ikutan UTBK gitu ya. Dinonaktifkan akun LTMPTN untuk mendaftar di UTBK. Yang gagal ya kalian disarankan nih sama web ini, kalau gagal suruh daftar UTBK SBMPTN gitu. Ya mungkin gitu aja sih untuk bukain kali ini, udah banyak banget ya ini ya. Tapi nanti yang di post yang bagus-bagus aja lah, yang ada pembahasannya oke buat lo. Nanti kalau ada kesempatan gue buat lagi sesi keduanya, bukanya bareng-bareng, mabar sama anak-anak Republika Mahasiswa lainnya, mentor-mentor ya. Itu thank you udah nonton gitu ya. Pesan gue pokoknya buat yang berhasil, selamat ya. Itulah jerih payah kalian yang kalian dapatkan dari mungkin pas sekolah kalian berusaha dengan baik untuk dapetin nilai, prestasi. Ya itu penuh kerja keras juga gitu ya. Yang dibilang SNMPTN jalur goib gitu ya, nggak tahu untung-untungan, enggak sih, tetap ada effortnya untuk dapetin itu. Nah buat yang gagal nggak usah bersedih terlalu panjang, sedihnya 1 hari aja. Besok lu udah harus bangkit lagi, kejar yang namanya UTBK SBMPTN, jalur mandiri dan lain-lain. Karena lu gagal di SNMPTN tuh bukan putus di situ gitu usaha lo untuk gapai kampus impian, tapi masih ada kesempatan lainnya gitu. Jadi ya mungkin gitu aja dari gue. Thank you udah nonton video kali ini. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. By the way gue happy banget nih ya. Masih banyak nih gue bukain lagi kali ya. Aduh. Bye bye.